Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Mari kita sama-sama selalu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini, insyaallah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga langkahnya Bapak Ibu dari rumah menuju ke masjid ini menjadikan amal kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan keistiqomahan agar kita selalu terus mengikuti jalan-jalan yang lurus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, malam hari ini kita masih membahas kajian kita mengenai tentang pembelajaran ilmu tajwid. Pertemuan yang minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang pembahasan tentang mad lazim, ya. Pembahasan mengenai tentang mad lazim. Membahas dari surah Al-Baqarah ayat pertama. Kemarin dibaca ada 5 ayat. Kemudian kita akan membaca dari ayat ke-6. Kita nanti akan bahas kembali penyebutan dari ilmu tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Baik, sadaqallahul azim. Silakan yang megang Quran, silakan dilihat. Kita akan menyebutkan dari hukum per hukum. Bismillahirrahmanirrahim.
innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Inna. Coba di sini ada hukum apa? Inna. Ada hukum apa? Ada hukum gunnah. Gunnahnya disebut gunnah apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Tadi sini ada hukum apa? Gunnah. Gunnahnya gunnah apa? Gunnah asliyah atau disebut dengan gunnah musyaddad ya. Musyaddad. Gunnah asliyah atau disebut gunnah musyaddad. Kenapa disebut gunnah asliyah atau gunnah musyaddad? Alasannya apa? Tengok di nun ini ada apa? Ada tasydid. Nah ini tasydid. Huruf gunnah ada berapa? Huruf gunnah ada 2. 1 nun, 2 mim yang bertasydid. Arti gunnah itu apa? Dengung. Sekarang takrif gunnah. Takrifnya gunnah atau gunnah menurut istilah sautun jahriyun yakhruju minal khayshum. Ini mudah hafal ya. Bareng-bareng, sautun jahriyun yakhruju minal khayshum. Artinya apa? Suara nyaring, suara nyaring yang keluar dari pangkal hidung atau lubang hidung. Inna, tekan. Innal ladzina kafaru. Jadi kalau bacanya innal ladzina kafaru kurang, gunanya kurang, maka ada penekanan innal ladzina kafaru, innal ladzina kafaru. Qul a'udzu birabbin nas. Coba bareng-bareng. Qul a'udzu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Qul malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati
jinnati wan nas. Oh, itu gunnah semua ya. Nah, kembali ke sini. Innalladzina, coba. Iya. Kita ulang. Inna ada hukum apa? Gunnah. Gunnahnya gunnah apa? Asliyah atau gunnah musyaddad. Huruf gunnah ada berapa? Dua. Apa saja? Nun dan mim yang bertasydid. Nah, sekarang gunnah itu terbagi berapa? Ada dua. Satu, gunnah asliyah. Yang kedua, gunnah aridiyah. Nah, gunnah asliyah ini gunnah yang ada di nun dan mim yang bertasydid. Sekali lagi, gunnah asliyah itu atau gunnah musyaddad, gunnah yang ada di nun dan mim yang bertasydid. Nah, sedangkan gunnah aridiyah ini gunnah yang ada di idgham mutajani nisain. Contoh, irkab ma'ana. Aridiyah itu artinya tiba-tiba. Jadi datangnya gunnah itu tiba-tiba. Maksudnya lafad irkab ma'ana sebelum diidgham dibacanya, di sini ada bunyinya, bunyi apa? Bunyi qalqalah. Tapi setelah bacaan irkab ma'ana diidghamkan, baknya masukkan ke mim, kemudian tasydid. Tuh. Jadi irkam ma'ana, irkam ma'ana. Coba sekali lagi. Adanya gunnah ini karena diidgham, maka aridiyah. Jadi tiba-tiba datangnya gunnah ini karena diidghamkan, baknya masukkan ke mim. Asalnya irkab ma'ana ada bunyi qalqalah bacaannya. Dikarenakan di sini ada bak bertemu dengan mim, kan huruf idgham mutajanisan itu ada berapa? Ada 8 ya. 8 atau berapa? Mim, ba, za, dosa, ta, to, apa? Ya, jadi lupa kan. Nah, ini setelah diidghamkan maka ada bunyi gunnah, maka disebut dengan gunnah aridiyah. Sekali lagi, gunnah terbagi dua. Satu gunnah asliyah atau gunnah musyaddad. Yang kedua gunnah aridiyah. Tadi takrif gunnah itu apa tadi? Sautun jahriyun yakhruju minal khaysum. Sekali lagi, sautun jahriyun yakhruju minal khaysum. Suara nyaring yang keluar dari pangkal hidung atau lubang hidung. Bisa dipahami gunnah? Bisa ya. Nanti kita akan menemukan kalimat-kalimat yang ada hukum gunnahnya
ya. Tinggal cara membacanya ada penekanan innalladzina, ya, inna mimma, ya. Lanjut tengok innalladzina. Coba di sini alif lamnya disebut alif lam apa? Alif lam syamsiyah atau qamariyah? Syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini disebut dengan idgham qamariyah. Jadi alif lam di sini, alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham qamariyah. Tah cara baca gimana? Ya udah. Bacaan alif lam di sini diidghamkan, ada tasydid innalladzina, sehingga bunyi alif lamnya enggak ada. Enggak nampak. Innalladzina ditasydid. Nah, untuk membedakannya supaya mudah dipahami antara ada tasydid atau enggak. Kalau ada tasydid berarti disebut idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Kalau yang enggak ada tasydidnya disebut alif lam apa? Qamariyah. Nah, kalau alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Ya. Kalau alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Baik. Sekarang huruf alif lam syamsiyah itu ada berapa? Hurufnya ada berapa? Ada 14. Apa saja? Tib, summa, sil, rahman, tafuz, dif, za, ni'am, da, su'a, zur, dip, za, ni'am, da, su'a, zonni, zur, syarifan, lil kiram. 1 to, 2 sa, 3 sod, 4 ro, 5 ta, 6 dod, 7 za, 8 non, 9 dal, 10 sin, kemudian 11 zod, 12 zai, 13 sya, shin, 14 lam. Jadi diambil huruf pertamanya. Tib, summa, sir, rahman. Summa, sil, rahman, tafuz, dif, za, ni'am, da, su'a, zonni, zur, syarifan, lil kiram. Diambil awalnya tib, to, summa, sa, sil, sod, rahman, ra, tafuz, ta, dif, dod, za, nun, ni'am, da, su'a, sin, zonni, zo, zur, zai, syarifan, shin, lil kiram, lam. 14. Tib, summa, sil, rahman, tafuz, dif, za, ni'am, da, su'a, zonni, zur, syarifan, lil kiram. Jadi hurufnya ada ini, ada 14. Huruf apa ini? Huruf alif lam syamsiyah. Sekali lagi, innalladzina, alif lamnya disebut alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini disebut juga dengan idgham syamsiyah. Huruf
hurufnya ada berapa? Alif lam syamsiah ada 14. Yang 14 itu mana? Tib, summa, sil, rahman, tafuz, dif, za, ni'am, da, su'a, zonni, zur, syarifan, lil, kiram. Nah, ini mau hafal silahkan, nggak hafal pun harus hafal. Mau hafal silahkan, nggak hafal harus hafal. Ini huruf alif lam syamsiah. Innallazina, zina. Sekarang ke zina, zina. Coba ada hukum apa? Mad tabi'i itu. Mad tabi'i mah kita sering nemuin lah. Ya, kalau nanti ditanya ini hukum apa, mad tabi'i harus bisa. Karena ini masih sering kita nemukan. Innallazina, hukumnya hukum mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Tengok saja ini. Ada huruf mad iya, ya sukun diawali dengan harakat kasroh. Panjangnya berapa harakat mad tabi'i? 2 harakat. Jadi panjang mad tabi'i itu dua harakat. Mad artinya panjang, tabi'i karakter. Jadi karakter mad tabi'i mah 2 harakat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya harus 2 harakat. Caranya gimana membaca 2 harakat? Bisa dengan 2 ketukan, bisa dengan satu ayunan. Innallazina, bisa dengan 2 ketukan atau dengan satu ayunan. Itu cara membaca mad tabi'i, 2 harokat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Baik. Sekarang huruf mad tabi'i itu ada berapa? Ada 3 hurufnya. Harus diingat karena ini kunci. Kalau ada huruf mad tabi'i, suatu kalimat berarti bacaannya harus panjang. Ya. Cuman nanti dilihat apakah ini mad tabi'i atau bukan, atau mad-mad yang lain. Ya. Bisa dilihat nanti hukumnya. Di sini kebetulan hukumnya hukum mad tabi'i. Innallazina, zina. Cukup. Zina. Jangan terlalu panjang. Innallazina. Itu kepanjangan. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kepanjangan. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi berarti harus bisa mengontrol antara bacaan pas mad tabi'i 2 harakat atau lebih. Jadi cara membacanya bisa 2 ketukan atau bisa 1 ayunan. Ini menjadi patokan cara membaca huruf hukum mad tabi'i panjangnya. Baik, tadi hurufnya ada 3. 1 alif sukun diawali dengan harokat fathah. 2 waw sukun diawali dengan harokat doma. 3 iya sukun diawali dengan harokat kasroh. Nah, Bapak mah harus hafal hukum-hukum begini. Ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi di saat ditanya hukumnya hafal gitu. Karena ada orang yang bisa membaca tapi ketika ditanya hukum kagak bisa. Tajamah halik mahmah bacanya bisa, ketika ditanya hukum bisa gitu ya, harus bisa.
Ya. Jadi itu huruf mad tabi'i sekali lagi ada 3. 1 alif sukun diawali dengan harkat fathah, 2 waw sukun diawali dengan harkat dhamma, 3 ya sukun diawali dengan harkat kasrah. Innalladzina. Tak sekarang mad itu terbagi berapa? Mad itu terbagi berapa? 2. 1 mad asli. Nah, mad asli disebut dengan mad tabi'i. Nah, yang kedua mad far'i. Dari cabang mad far'i ini dibagi berapa? 13. Mad far'i dibagi 13 cabang. Ada mad wajib muttasil, ada mad jaid munfasil, ada mad iwad, ada mad tamkin, ada mad badal, ada mad silah. Terus ada mad farqi, ada mad lazim. Mad lazim harfi ya, 13 ya. Jadi cabang mad far'i ada 13. Ya tadi salah satunya mad wajib muttasil, mad jaid munfasil, mad tamkin, mad farqi, mad badal, mad iwad. Itu cabang-cabang. Ya, mad silah. Dari mad silah terbagi 2 lagi, ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Nah itu. Dan nanti kita akan menemukan di kalimat-kalimat ini, ya, lihat ayat Quran dan. Baik, innalladzina kafaru. Kafaru ada hukum apa? Mad tabi'i sama ya dengan zina. Kemudian sawaun. Sawaun. Ada hukum apa ini? Sawa. Mad apa ini? Hukum apa? Sawaun. Mad wajib muttasil. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Yang menjadi alasannya apa? Huwa al-maddu wal hamzatu fi kalimatin wahidatin. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Huwa al-maddu wal hamzatu fi kalimatin wahidatin. Bareng-bareng. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Huwa al-maddu wal hamzatu fi kalimatin wahidatin. Kumpulnya antara huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Tuh. Sawaun. Ini yang menjadi huruf madnya mana? Yang menjadi huruf mad di sini mana? Waw ini atau alif ini? Yang menjadi huruf madnya? Alif ini nih. Ini dibaca panjang tuh karena ada huruf mad. Makanya ketika nanti sebuah kalimat ada salah satu di antara huruf mad baik alif, waw atau iya, itu kalimat suka panjang. Cuman nanti tergantung madnya mad apa. Nah, karena di sini posisi hukumnya disebut mad wajib muttasil, berarti di sini mad wajib muttasil bertemu huruf mad dengan hamzah. Nah, ini hamzah dalam satu kalimat tuh. Maka disebut mad wajib muttasil. Mad itu artinya panjang, wajib harus dibaca panjang. Muttasil asal kata dari ittasola, bertemu antara huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka disebut mad wajib
Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Coba. Ini contoh mad wajib muttasil. Sekarang kita kasih contoh mad jaiz munfasil. Contohnya seperti apa? Ada yang mau ngasih contoh? Silahkan. Ini contoh mad wajib muttasil. Ada yang mau ngasih contoh mad jaiz munfasil? Silahkan. Wa ma'ung zila. Tuh. Nah, ini. Nah, bisa dilihat wa ma di sini ada huruf mad alif. Tuh. Ma ini dibaca panjang karena ada huruf mad alif. Awas, setiap kalimat dibaca panjang berarti ada huruf mad. Kemudian bertemu dengan apa ini? Hamzah. Pertemuan antara huruf mad dengan hamzah ini satu kalimat atau dua kalimat? Terpisah atau menyatu? Terpisah. Tuh kalau dipisah begini. Tuh. Wa ma dengan unzila. Huruf mad dengan hamzahnya ini terpisah. Tidak menyatu. Kalau menyatu contohnya di sini. Sawaun. Ini menyatu. Mad dengan hamzahnya. Kalau wa ma unzila ini terpisah. Maka disebut mad jaiz munfasil. Munfasil itu terpisah, ya. Terpisah apa? Huruf mad dengan hamzah. Tidak menyatu dalam satu kata, satu kalimat, tapi beda kalimat. Seperti ini ya. Terus panjangnya berapa harkat? Panjangnya 5 harokat. Sawaun 5 harokat. Tah kalau panjang mad jaiz munfasil, di sini ada 3 tingkatan. Kalau mad wajib gak ada tingkatan, 5 harkat udah. Tapi ketika panjang mad jaiz munfasil ada 3 tingkatan. Satu disebut dengan hader. Hader itu 2 harokat. Yang kedua tadwir. Tadwir itu 4 harokat. Yang ketiga tartil. Tartil itu 5 harokat. As. Jadi panjang mad wajib muttasil 5 harokat. Kalau panjang mad jaiz munfasil ada 3 tingkatannya. Satu disebut dengan hader. Hader itu 2 harokat, ya. 2 tadwir. Tadwir itu 4 harokat dibaca sedang. Kemudian yang ketiga tartil. Tartil itu dibaca lambat, lambatnya 5 harokat. Bisa dipahami? Ibu, Bapak? Bisa dipahami ya? Baik. Sawaun. Tengok sekarang. Sawaun. Di sini ada pertemuan tanwin dengan huruf ain. Disebutnya hukum apa? Idhar halki. Sawaun alaihim. Berarti cara penyebutan idhar ini harus jelas atau dengung? Jelas. Jadi disebut idhar halki. Tengok saja. Ini ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Kan huruf idhar itu ada berapa? Ada 6. Disebut dengan huruf halki. Ada 6. Yang 6 itu hamzah, ghain, ha, kha, ain, ha, ain. Hamzah, ghain, ha, kha, ain, ha. Nah, ini 6. Disebut dengan huruf halki, ya, atau idhar halki. Kenapa disebut huruf halki?
Disebut huruf halki kenapa? Karena semua huruf yang 6 ini keluarnya dari tenggorokan. Jadi keluarnya semua itu dari tenggorokan, maka disebut dengan huruf halki. Ya. Huruf halki, huruf yang keluar dari tenggorokan. 6 ini. Nanti dari huruf idhar halki, huruf halki yang keluar dari tenggorokan ini nanti dibagi menjadi 3 tempat keluarnya. Ada yang dari adnal halki, ada yang dari aksal halki, ada yang dari wastul halki, ada yang dari adnal halki. Jadi sekali lagi, sawaun di sini ada hukum izhar, ya, izhar halki. Kenapa? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Huruf izhar halki ada 6. 1 hamzah, 2 ghain, 3 ha, 4 kha, 5 ain, 6 ha. Huruf idhar halki ini keluar semuanya dari tenggorokan. Maka di sini yang keluar dari huruf tenggorokan terbagi menjadi 3. 1 tadi ada yang dari mana? Aksal halki. Yang kedua ada yang dari wastul halki. 3 ada yang dari adnal halki. Aksal halki artinya dari pangkal tenggorokan. Wastul halki artinya dari tengah tenggorokan. Adnal halki artinya dari ujung tenggorokan. Semuanya punya 2 huruf. Aksal halki hurufnya 2, hamzah dan ha, hurufnya ini. Kemudian wastul halki hurufnya ada 2 juga. Apa saja? Ha dan ain. Adnal halki ujung tenggorokan hurufnya punya 2. Apa saja? Ghain dan kha. Nah ini. Sekali lagi, huruf yang keluar dari aksal halki atau pangkal tenggorokan hurufnya ada berapa? 2. Apa saja? Hamzah dan ha. Yang keluar dari wastul halki hurufnya ada berapa? 2. Apa saja? Ha dan ain. Yang keluar dari adnal halki dari ujung tenggorokan hurufnya ada berapa? 2. Apa saja? Ghain dan kha. Tuh. Bisa dipahami ya? Gampang? Gampang, insya Allah. Gampang sebenarnya, gampang ya. Tidak susah ya. Ini mudah dipahami. Tak ini cara penyebutan dari hukum per hukum. Tak metode seperti ini dulu waktu di pondok ini pakai metode seperti ini. Jadi cepat untuk menyebutkan hukum per hukum. Memang dari awal ya belajar berbab-bab dulu. Tapi untuk penyebutan, untuk cepat bisa memahami seperti ini. Jadi langsung menyebutkan hukum-hukumnya. Tuh dari satu, ini belum 1 ayat, baru setengah ayat. Kalau kita mengaji tadi dari berbagai bab, itu bisa berapa bab itu tadi? Ada bab hukum gunnah, ada hukum madnya, gitu ya. Ya lumayan lah. 3 semester. Subhanallah. Nah, ini insya Allah cepat dengan seperti ini. Ya, jadi untuk memahami, mengetahui mengenai tentang hukum per hukumnya. Insya Allah nanti ke ayat-ayat selanjutnya nanti akan menemukan kembali. Yang penting ini saja dipahami.
Kalau Bapak sudah bisa memahami satu ayat tadi yang dijelaskan, maka ke depannya nanti kita akan menemukan kembali hukum-hukum tadi. Ya. Cuma kalau dari awal udah ngeblank, ya udah ke depannya ngeblank juga. Tapi insya Allah, ya, insya Allah gampang. Jadi belajar ilmu tajwid itu mudah, ya jangan dipersulit, dan memang mudah itu mah ya. Insya Allah, ya, Allah akan kasih kemudahan. Yang penting Bapak Ibu semangat dan ada keinginan untuk terus belajar. Coba ada yang mau ditanyakan dulu? Barangkali Bapak Ibu masih apa? Wah, belum paham nih yang ini. Silahkan, ada yang ditanyakan? Dibilang gampang sih gampang, memang gampang. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita yang sudah hadir malam hari ini. Kita duduk di masjid dalam rangka belajar tahsin, pembelajaran ilmu tajwid dan makharijul huruf. Ini sangat luar biasa. Kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pekan yang akan datang dengan kajian kitab Bulughul Maram. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.